yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan persiapkan hidup kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kami menjadi suasana yang tenang dan biarlah hati kami tertuju kepada Engkau saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Hari ini adalah hari terakhir di dalam acara kumpulan umum Wahyu. Dan yang bertajuk surga. Agak panjang khotbah ini, sebenarnya sangat banyak slide yang saya rasa disediakan oleh pihak misi ataupun dari saya barangkali ini, tetapi kita coba ringkaskan. Kita tunggu sebentar. Oke, terima kasih Mr. Gardono. Oke, tajuk khotbah untuk kumpulan penutup kepada kumpulan umum adalah surga. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 1. Kita jarang-jarang membaca bersama. Apa kata kalau kita baca bersama untuk sahabat ini? Saya harap jelas di screen. Bolehkah kita berdiri supaya kita semangat sedikit dan kita baca bersama? Sedia, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tiada. Terima kasih. Silakan dulu. Sangat luar biasa apabila membaca bersama-sama. Jarang-jarang sekali kita mendengar suara membaca bersama di gereja kita. Tidak seperti di gereja di luar sana, seringkali atau setiap kali perkumpulan mereka membaca bersama-sama. Setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai surga. Ada agama yang tidak percaya kepada surga, seperti agama Buddha. Tidak percaya ada Tuhan yang menghukum maupun memberi pahala. Tetapi setiap perbuatan kita ada karma. Kalau kita melakukan yang baik, maka yang baik akan terjadi, akan berlaku kepada kita. Begitu juga setiap individu juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai surga. Ada yang mengatakan bahwa surga itu hanya di pikiran. Bagi orang kaya, mereka sudah tinggal di surga. Segala kekayaan tidak ada lagi yang dicari di dalam kehidupan ini. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan, itu hanya cerita kosong. Tetapi bagi orang yang sudah tua, yang sakit-sakit, mereka sudah merindukan kerajaan surga. Macam mana sebenarnya surga itu? Di mana kita boleh mendapatkan maklumat yang betul, yang tepat mengenai surga? Dikatakan di sini, jika ia ada dalam Alkitab, saya akan mempercayainya.
jika ia bercanggah dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Dan kita baru membaca tadi, di dalam Wahyu 21 ayat 1, ada dunia baru, ada bumi baru. Dan itulah janji yang terindah di dalam buku Wahyu. Dikatakan di sini setiap nabi dari Kejadian hingga Wahyu memanggil kita untuk mengarahkan kehidupan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Para nabi ini menunjuk kehadapan kepada dunia baru, dunia dengan udara yang bersih, dunia yang bebas dari peperangan dan jenayah dan keganasan. Dan juga dikatakan dunia yang tidak ada penyakit, dunia yang tidak lagi dipengaruhi oleh ahli-ahli politik yang rakus. Mungkin tidak ada lagi PRU di dunia yang baru. Alkitab juga bercakap tentang surga yang baru dan bumi yang baru. Dan bercakap mengenai Eden yang dipulihkan, Eden yang dibuat baru. Kalau di perjanjian lama buku Kejadian, penciptaan Taman Eden, penciptaan bumi. Dan di akhir buku Wahyu adalah penciptaan semula dunia yang telah rusak oleh dosa. Beginilah sedikit daripada gambaran mengenai surga. Ada sungai kehidupan dikatakan di sana dengan air yang jernih. Ada buah-buahan, bahkan ada pokok seperti yang dikatakan oleh saya di dalam salah sahabat yang boleh berbuah 12 kali. Di dalam buku Wahyu dikatakan bahwa pokok melambangkan kehidupan yang kekal. Dan pokok yang berbuah 12 kali melambangkan kita tidak kebuluran di surga. Ada bekalan yang berlimpah ruah, makanan yang sangat banyak. Dan ada orang mengatakan bahwa di surga berapa banyak pun kita makan, kita tidak akan jadi gemuk. Kita tidak pasti benar atau tidak. Tapi itu yang dikatakan orang. Burung-burung dan binatang berterbangan dan tidak ketakutan apabila kita mendekatinya. Tidak ada yang jahat, yang ganas, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan anak-anak kecil tidak lagi ditakuti dengan cerita pengait kalau sudah ada di surga. Begitu juga dengan ibu-ibu, tidak lagi merasa resah anak mereka diculik untuk dijadikan jualan organ yang beberapa minggu yang lalu sangat dewasa. Terdapat kasih dan kegembiraan dan persahabatan seperti di Taman Eden. Tetapi apa yang berlaku kepada dunia kita, ada dosa yang telah masuk oleh karena si penceroboh iblis yang membuat Hawa dan Adam telah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu drama sedih akibat dosa berleluasa di dunia ini. Ada kematian. Anak Adam dan Hawa yang pertama menjadi korban dosa yang pertama. Dan sejak dari Adam dan Hawa, mereka menunggu kepada jaminan kehidupan baru. Jaminan janji Tuhan Eden dipulihkan. Dan kita melihat di dalam cerita di dalam Alkitab, Abraham juga sedang menunggu kepada dunia yang baru. Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar,
yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Abraham tidak pernah menetap atau duduk di rumah yang mempunyai dasar, dikatakan. Dia hanya duduk di kemah-kemah yang tidak ada dasar, hanya pasir ataupun batu-batu di padang belantara. Tetapi di sorga dikatakan ada rumah yang mempunyai dasar, yang melambangkan kekal selamanya, yang dibangunkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Musa. Walaupun dia bakal menjadi Firaun karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Oleh karena dia melihat, oleh karena dia menunggu kepada dunia yang lebih baik daripada kerajaan Mesir. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Banyak ayat daripada Ibrani 11 yang kita baca pada hari ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Banyak juga ayat ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mengulas ayat ini, pengkhotbah terkenal Charles Spurgeon mengatakan seperti ini: tidak pernah dilihat mata adalah kemuliaan Tuhan, dan kita akan melihatnya apabila kita tiba di surga. Sungai dan pokok kehidupan yang sungguh ajaib, kita juga akan melihatnya apabila kita tiba di surga. Tidak pernah didengar manusia. Dia mengatakan suara yang mulia dari Tuhan, dan suara kegirangan, penyembahan, dan pujian daripada malaikat dan orang-orang yang diselamatkan. Inilah yang kita akan dengar nanti, yang kita tidak pernah dengar pada saat ini. Tidak pernah timbul dalam hati manusia adalah sukacita surgawi yang tidak pernah kita boleh bayangkan di dalam pikiran kita. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Jauh sekali kita dapat mengerti suatu sukacita di surga. Mungkin mendapat anak merupakan satu kegembiraan yang besar bagi pasangan suami istri. Tetapi di surga dikatakan ada kegembiraan yang lebih besar. Kita akan mempunyai hati yang tenang dan damai. Ketenangan surgawi mempunyai kedamaian dan rehat yang lebih besar. Kita dikatakan di sini, apabila di surga mempunyai persekutuan yang indah, yang paling terbuka, perkongsian komunikasi yang paling jujur dengan rakan. Seorang pengkhotbah terkenal, Dr. Pertinggil, mengatakan dan mengulas mengenai hal ini. Dia mengatakan bahwa kita akan mengenali
semua orang di sorga, dan semua mereka orang di sorga adalah sahabat dan kawan yang sangat menghormati, memahami, dan mengasihi kita. So, semua orang di sorga adalah sahabat baik kita. Sebabnya kita tidak was-was kalau di sini salah sedikit orang sakit hati sudah, tetapi tidak akan terjadi seperti itu di sorga. Persekutuan di sorga jauh lebih hebat. Bukan saja kita ada komunikasi dengan manusia, kita ada persekutuan dengan Tuhan. Wahyu 22, 21 ayat 2 mengatakan bahwa sorga itu seperti seorang pengantin. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah gambaran Alkitab dan buku Wahyu mengenai kota ini. Satu kota yang sangat cantik, yang disediakan untuk umat-umat yang percaya. Mengapakah Alkitab mengatakan ia disediakan seperti pengantin yang dihiasi untuk suaminya? Karena Tuhan mau Anda tahu bahwa Dia sedang menyediakan sesuatu yang Anda benar-benar merasa kagum dan hebat. Lebih cantik dan lebih luar biasa, lebih mengagumkan daripada apa yang pernah kita bayangkan. Apabila kota suci turun ke bumi yang dibuat semula, ia adalah acara paling meriah dan paling menarik yang pernah terjadi di alam semesta. Alkitab menggambarkan kemuliaan kota suci ini dengan cara seperti ini di dalam Wahyu 21 ayat 2, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Pengikut Kristus ini adalah orang-orang yang mempunyai kesalahan mereka, tetapi nama mereka berada di asas kota suci itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada kita, jika mereka boleh, kita juga boleh berada di surga. Berada di surga bukanlah perkara yang mustahil. Dia adalah perkara yang kita boleh capai apabila kita berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Surga bukanlah tempat untuk segelintir orang elit super spiritual. Dia adalah tempat orang berdosa seperti kita. Tempat orang-orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kota itu di dalam Alkitab berbentuk 4 persegi, panjang, lebarnya sama, dan mungkin tingginya juga sama. Matlamat sorga adalah untuk memasukkan orang seramai yang mungkin. Alkitab mengatakan Allah tidak mau walau seorang pun daripada manusia yang ada di dunia ini yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan bahwa orang akan datang ke kota ini dari semua sudut, utara, selatan, timur, dan barat. Siapapun Anda boleh masuk melalui salah satu pintu itu. Tuhan sedang mengatakan siapapun Anda boleh masuk melalui salah satu pintu itu. Tuhan berkata, saya tidak akan membina sebuah kota dengan semua tembok. Saya akan membina sebuah kota dengan pintu gerbang. Karena pintu adalah apa yang membolehkan orang masuk. Dan Tuhan berkata, saya ingin mendapat seramai mungkin orang masuk ke dalam kotanya yang kudus untuk memuji namanya.
Di dalam Wahyu 21 ayat 16, dan aku mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Dan penjelasan adalah bandar itu mempunyai ukur bilik 1.500 batu ataupun 375 batu setiap sisi. Besar juga ini kota Yerusalem. Mungkin dari sini sampai Tawa 600 km. Panjang juga. Naik kereta pun Devi juga naik kereta di Tawa. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota dari emas murni bagaikan kaca bening. Tidak lama lagi kota ini akan turun sebagai ibu kota bumi ini yang dibuat baru. Apabila kota yang cemerlang ini turun ke bumi, api memancar untuk memusnahkan orang jahat dan menyucikan planet ini. Permukaan bumi menjadi lautan api. Semua peringatan tentang dunia yang penuh dosa dihanyutkan. Lorong belakang dan rumah di mana kekejaman dan maksiat dimusnahkan. Tetapi selepas nyala api, Wahyu memberitahu kita langit baru dan bumi baru muncul. Di dalam Yesaya 35:1, padang gurun dan padang kering akan bergiram, padang belantara akan bersorak dan berbunga-bunga. Tidak ada lagi tanah yang tidak menumbuhkan tanaman. Keindahan Eden akan dipulihkan kembali di surga. Dan apakah keadaan fisikal kita di bumi baru? Apakah kita sama seperti tubuh kita sekarang ataupun bagaimana? Filipi 3 ayat 20 hingga 21, karena warga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri kita. Ia adalah tubuh abadi yang telah dibangkitkan dengan kemuliaan. Begitu juga dengan tubuh kita seperti tubuh Kristus apabila kita dibangkitkan nanti pada kedatangannya yang kedua. Seperti murid-muridnya yang mengenali Kristus, kita juga akan mengenali setiap saudara mara kita yang sudah meninggal di sorga nanti. Dikatakan bahwa ragam masih sama, suara masih sama, bentuk fisikal masih sama, dan ada yang mengatakan bahwa kita kelihatan seperti usia kita 33 tahun apabila kita tiba di sorga. Dan orang mengatakan sebab Yesus telah kembali ke sorga pada usia 33 tahun. Ada yang mengatakan kita akan kelihatan seperti usia kita 31 tahun sebab selepas 31 tahun proses penuaan kita bermula dengan sangat cepat. Bagi Anda yang masih bujang, berkawinlah sebelum 31 tahun, sebab kita akan menjadi tua selepas itu. Kita akan mengenali satu sama lain di surga. Walaupun berbilion orang di sana, kita akan melihat, mengenali istri, suami, ibu bapak, saudara mara, adik-beradik kita. Kalau kita mencari istri kita, semua orang akan menolong kita cari itu. Sekejap saja boleh cari. Dalam sekelip mata saja mungkin kita sudah boleh mencari orang yang kita cari daripada berbilion ribu orang. Yesaya mengatakan tidak ada lagi penyakit di sana, tidak ada kanker, tidak lagi ada penyakit jantung,
tidak lagi ada penyakit yang kita sangat takuti beberapa tahun yang lalu menyebabkan lockdown di seluruh dunia. Kita tidak akan melalui lockdown, tak perlu mask. Apabila kita tiba di surga, orang buta tidak ada lagi, orang-orang yang tidak dapat mendengar dibuka. Ibu saya semakin tua dan pendengarannya semakin tidak baik. Saya percaya apabila di surga dia akan boleh mendengar semula. Dan juga adik-adik saya yang masih muda-muda tetapi sudah tidak dapat mendengar. Orang-orang lumpuh melompat seperti rusa yang tidak dapat berjoging, bolehlah berjoging pada masa itu. Usia baru 31 atau 33 tahun. Kegembiraan dan kesenangan ada di mana-mana. Kerusi roda hilang, tongkat hilang, kehidupan yang baru mengalir melalui urat kita, kehidupan baru berdenyut melalui badan kita. Wahyu 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala mata air dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada perkabungan, tatap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Lalu Wahyu 22 ayat 1, lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Air kehidupan melambangkan kehidupan Tuhan yang memenuhi setiap keperluan kita. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita akan dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, dan dipuaskan oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah keadaan di surga nanti. Tidak ada yang jahat maupun yang berlaku busuk, sebab seluruh kerajaan surga mengenali Tuhan. Surga adalah tempat yang nyata, real place dikatakan, bukanlah bayangan. Dia adalah kota seperti tuaran, berada di satu tempat dan kedudukan tertentu. Yesaya 66 ayat 1 dan 22, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh semua orang yang mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Inilah janji Yesaya, siapapun boleh mencari Tuhan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Bagaimana persaudaraan dan persahabatan kita? Sudah kita jelaskan di sana, semua adalah sahabat, tidak kira bangsa. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat, hidup makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Matius 8 ayat 11. Dan kita akan bertemu dengan semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita akan bertemu dengan Musa, Daniel di sorga nanti. Kita akan bertemu dengan Petrus, Yakobus, Yohanes dan semua murid-murid Yesus dan yang paling penting, kita akan bertemu
dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan apabila kita masuk ke dalam kerajaan sorga, Yesuslah sendiri yang akan menyambut kita dengan tangannya yang terbuka. Yesaya 66 ayat 23, hari Sabat kita masih berkumpul untuk menyembah kepada Tuhan. Dan inilah bayangan mengenai kerajaan surga. Mungkin inilah Ka'bah yang dapat digambarkan oleh lukisan manusia, di mana para malaikat menyanyikan layak anak domba yang disembelih untuk menerima kekayaan dan kehormatan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus berdiri, aku sangat mengasihi kamu, aku telah sampai ke kayu salib untuk kamu, dengan menunjukkan telapak tangannya yang dipaku di kayu salib. Dan kita akan melihat bunga-bunga yang indah, menghirup udara segar, dan kita akan hidup selamanya. Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Yesus akan bersama-sama hidup dengan manusia di dunia yang baru. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan satu hari nanti di surga kita boleh berjalan-jalan bersama Yesus, melihat tempat-tempat yang indah seperti kebun bunga, tanam-tanaman, dan Dia akan meletakkan tangannya di bahu kita dan berkata, kamu tahu sesuatu, saya tidak mempunyai orang lain seperti kamu, tidak ada malaikat seperti kamu, tiada satupun daripada berjuta-juta yang ditebus seperti kamu. Saya tidak mempunyai sesiapa seperti kamu. Kamu sangat berharga bagi saya, karena jika saya kehilangan kamu, saya tidak dapat menggantikan kamu. Mungkin itulah kata-kata Yesus untuk kita. Slide yang terakhir, satu hari nanti Dia akan datang dan membawa kita pulang. Maukah kita pulang ke sorga bersama dengan Yesus, di mana tidak ada penyakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada kematian. Dan apakah sebenarnya yang kita buat apabila kita sampai ke surga? Kadang-kadang apabila kita berbicara mengenai surga, kita terlupa yang Yesuslah yang membawa kita ke surga. Yesuslah yang menyediakan surga itu kepada kita. Di dalam perjanjian lama, setiap kali Yerusalem itu disebut oleh karena orang Israel ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Saya percaya juga apabila kita berada di surga, tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan. Semoga surga sentiasa berada di dalam hati kita, dan kita bersiap untuk kedatangannya yang kedua. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menebus kami, dan Engkau juga sudah menyediakan rumah kami di surga. Tempat yang indah, tidak seperti di dunia ini, yang penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan ketakutan, dan penuh dengan ketidaktentuan masa hadapan. Kami bersyukur atas janji-Mu yang indah, dan biarlah kami berpegang kepada janji-janji ini, supaya kami boleh hidup damai di dalam percaya kepada Engkau, supaya kami boleh hidup damai dengan sesama
anggota dan kami boleh hidup damai dengan saudara mara sahabat-sahabat kami. Biarlah pengertian yang benar mengenai surga Engkau akan berikan kepada kami, supaya kami boleh menjelaskan dan menjemput sahabat-sahabat kami untuk menyertai kami di dalam bersiap untuk memasuki kerajaan ini apabila Engkau datang nanti. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi sementara kami bersurai dari gereja ini, supaya kami tiba dengan selamat ke rumah masing-masing dan dapat bersama bergabung dengan sukacita pada minggu hadapan dalam acara gereja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.